Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Nur Anissa, mahasiswa PJJ PAI UIN Syekh Nurjati, akan mempresentasikan seminar proposal skripsi yang berjudul Penerapan Lembar Kerja Peserta Didik dalam meningkatkan tanggung jawab siswa pada mata pelajaran fikih di kelas 4 MI Mardotilah Balikpapan. Sebagai pendahuluan, terdapat latar belakang masalah, pendidikan berperan penting dalam membentuk karakter siswa, khususnya tanggung jawab yang mencerminkan kedisiplinan dan kesadaran menjalankan tugas. Sedangkan di MI Mardotilah Balikpapan, sikap tanggung jawab siswa pada mata pelajaran fikih masih kurang optimal. Oleh karena itu, penggunaan lembar kerja peserta didik atau LKPD diharapkan dapat meningkatkan kemandirian dan kesadaran siswa dalam belajar. Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan lembar kerja peserta didik terhadap peningkatan tanggung jawab siswa pada mata pelajaran fikih di kelas 4 MI Mardotilah Balikpapan. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana implementasi LKPD dalam membentuk sikap tanggung jawab siswa selama proses pembelajaran fikih di kelas 4 MI Mardotilah Balikpapan. 2. Bagaimana sikap tanggung jawab siswa dalam pembelajaran fikih di kelas 4 MI Mardotilah Balikpapan sebelum dan sesudah penggunaan lembar kerja peserta didik atau LKPD. 3. Apakah penggunaan LKPD berpengaruh signifikan terhadap peningkatan tanggung jawab siswa pada mata pelajaran fikih di kelas 4 MI Mardotilah Balikpapan. Tujuan penelitian yang pertama, mendeskripsikan secara mendalam implementasi lembar kerja peserta didik atau LKPD dalam membentuk sikap tanggung jawab siswa selama proses pembelajaran fikih di kelas 4 MI Mardotilah Balikpapan. Yang kedua, mengeksplorasi perubahan sikap tanggung jawab siswa dalam pembelajaran fikih sebelum dan sesudah penggunaan LKPD. 3. Mengkaji sejauh mana penggunaan LKPD memberikan dampak terhadap peningkatan sikap tanggung jawab siswa dalam mata pelajaran fikih di kelas 4 MI Mardotilah Balikpapan. Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan tentang efektivitas LKPD dalam meningkatkan tanggung jawab siswa pada pembelajaran fikih, serta menjadi kontribusi bagi pengembangan metode pembelajaran dan referensi bagi penelitian selanjutnya terkait pembentukan karakter siswa. Sedangkan manfaat praktisnya, bagi guru, penelitian ini bermanfaat secara praktis dalam meningkatkan tanggung jawab siswa melalui LKPD. Mendorong kemandirian dan disiplin siswa, serta menjadi inspirasi bagi penelitian serupa. Bab 2. Tinjauan pustaka. Definisi lembar kerja peserta didik atau LKPD. Yaitu salah satu perangkat pembelajaran yang dirancang secara sistematis dan strategis untuk mendukung efektivitas proses belajar mengajar. Fungsi LKPD.
Yang pertama, sebagai bahan ajar yang dapat mengurangi dominasi peran pendidik, namun mendorong keaktifan peserta didik. 2. Sebagai media pembelajaran yang memudahkan peserta didik dalam memahami materi yang disampaikan. 3. Sebagai bahan ajar yang ringkas, namun kaya akan latihan, sehingga mempermudah proses pembelajaran bagi peserta didik. 4. Sebagai alat evaluasi yang membantu pendidik dalam mengukur tingkat pemahaman dan pencapaian kompetensi peserta didik. Tujuan LKPD yang pertama, menyediakan bahan ajar yang memudahkan peserta didik untuk berinteraksi secara aktif dengan materi pembelajaran. Kedua, menyajikan berbagai bentuk tugas yang dapat meningkatkan pemahaman dan penguasaan peserta didik terhadap materi. 3. Mendorong terbentuknya kemandirian belajar pada diri peserta didik. 4. Mempermudah pendidik dalam memberikan dan mengelola tugas pembelajaran. Manfaat LKPD. 1. Mengatasi masalah karena didesain untuk meningkatkan keaktifan peserta didik. 2. Memainkan peran penting dalam memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menemukan cara terbaik dalam menyelesaikan masalah tanpa terlalu bergantung pada gurunya. 3. Mampu memperdalam pemahaman konsep peserta didik. 4. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif peserta didik, sehingga mereka mampu menganalisis dan mengevaluasi informasi lebih mendalam, bukan sekedar menghafal. Definisi tanggung jawab siswa, yaitu merupakan sikap yang mencerminkan kesadaran dan komitmen dalam menjalankan tugas serta kewajiban selama proses pembelajaran, baik dalam ranah akademik maupun non-akademik. Indikator tanggung jawab siswa. 1. Menggunakan waktu secara efektif. 2. Melakukan persiapan sebelum pembelajaran. 3. Melaksanakan proses diskusi. Dan 4. Mengerjakan soal atau permasalahan dengan teliti. Menurut Syifa DKK 2022. Mata pelajaran fikih adalah salah satu cabang ilmu dalam pendidikan agama Islam yang mengajarkan aturan-aturan hidup sesuai syariat. Dalam pelajaran ini, siswa diajak memahami hukum-hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma atau kesepakatan para ulama, dan qiyas, penalaran analogi. Penelitian terdahulu. Wahyuni 2023. Penggunaan LKPD di SMPN 23 Pekanbaru berpengaruh positif terhadap hasil belajar PAI dengan nilai rata-rata 78,16%. Muhammad Ilham 2018. Korelasi positif antara penggunaan LKS dengan hasil belajar fikih di MTS Badrussalam NW Sekarbela. 3. Titin Astina dan kawan-kawan 2025. LKPD berbasis proyek efektif meningkatkan kemampuan siswa merancang dan membuat produk teks eksposisi. 4. Lili Mariani dan kawan-kawan 2017. Lili Mariani dan kawan-kawan 2017. LKPD berbasis Project Based Learning meningkatkan keterampilan proses sains siswa SMPN 31 Bandar Lampung. 5. Edwi Meliana DKK 2024. LKPD berbasis PJBL meningkatkan keterampilan komunikasi, kerjasama, dan penerapan nilai Islam di pesantren teknologi Riau. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini berfokus pada penerapan LKPD terhadap tanggung jawab siswa kelas 4 MI dalam pembelajaran fikih, bukan pada hasil belajar kemampuan
bukan pada hasil belajar, kemampuan kognitif, maupun keterampilan proses di jenjang SMP atau MTS dan mata pelajaran lain. Terdapat kerangka berpikir. Penelitian ini berfokus pada penerapan LKPD terhadap tanggung jawab siswa. Objeknya adalah siswa kelas 4 MI pada mata pelajaran fikih. Bab 3. Metode penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha untuk mengembangkan konsep, pemahaman, teori dan kondisi lapangan, dan berbentuk deskripsi. Penelitian yang mendeskripsikannya melalui bahasa non-numerik dalam konteks dan paradigma alamiah. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di MI Mardotilah Balikpapan, sebuah madrasah ibtidaiyah swasta yang beralamat di Jalan Padat Karya 1, kilometer 8, RT 68, Kelurahan Geraha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Subjek penelitian. Subjek pada penelitian ini adalah guru pada mata pelajaran fikih di kelas 4 MI Mardotilah Balikpapan dan yang tidak berkaitan secara langsung, yaitu dari wawancara guru BP dan kepala madrasah serta koordinator kurikulum MI Mardotilah Balikpapan. Teknik pengumpulan data. Melalui 3 cara, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara menggunakan wawancara terstruktur untuk memperoleh data dengan melakukan wawancara dengan kepala madrasah, guru BP, guru mata pelajaran fikih, dan siswa kelas 4 MI Mardotilah Balikpapan. Observasi yaitu mengamati kegiatan belajar guru di kelas yang menggunakan LKPD untuk meningkatkan tanggung jawab siswa pada mata pelajaran fikih di kelas 4 MI Mardotilah Balikpapan. Dokumentasi berupa dokumentasi untuk mendapatkan data tentang sejarah berdirinya MI Mardotilah Balikpapan, keadaan peserta didik, data peserta didik, data pendidik atau guru, visi dan misi sekolah, dan kondisi sarana prasarana di MI Mardotilah Balikpapan. Validitas dan reliabilitas data. Dengan mengecek kembali kesesuaian data hasil observasi dengan perolehan data dari responden, wawancara, dan dokumentasi. Dengan membandingkan ketiga data penelitian tersebut, diharapkan data penelitian memiliki keabsahan sebagai hasil ilmiah sebuah penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan. Teknik analisa data. Semua data yang telah peneliti kumpulkan melalui observasi, wawancara, peneliti baca, pelajari dan ditelaah secara seksama, yang kemudian merangkum dan memilih pokok-pokok penting yang disusun secara deskriptif, sistematis sehingga memberikan gambaran tentang penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan analisa data secara induktif, yaitu berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian dianalisis dan akhirnya ditemukan pemecahan persoalan yang bersifat umum. Demikian paparan yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.